Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel ekosistem membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, gimana dengan puasanya? Insya Allah puasanya lancar ya. Dan nggak berat. Yang penting itu nggak berat sehingga kita bisa menjalankan puasa ini dengan lancar. Terus kegiatan-kegiatan agama ini bisa kita ambil ya. Mumpung di bulan Ramadan ini teman-teman. Ini khususnya untuk aku sendirilah. Memang yang saya rasakan tahun ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi tahun kemarin. Beda banget. Ya, di tahun ini saya tuh sangat-sangat bisa menikmati lah. Ya, bukan hanya menjalankan tetapi menikmati ibadah puasa ini. Ya, berusaha untuk menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid. Ya, terus untuk kegiatan sholat tarawih ya, berinteraksi dan bersilaturahmi dengan tetangga, nuansa agama pokoknya ya. Tetapi ya tetap urusan burung, urusan hobi juga tetap jalan. Ya alhamdulillah, intinya saya bisa menikmati lah untuk puasa di tahun ini ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa begitu. Untuk teman-temanku mungkin yang di bulan puasa ini harus ya kerjanya memang berat gitu ya, tetap diberikan kemudahan ya, kelancaran, keringanan ya, sehingga tetap bisa menjaga puasanya. Untuk teman-teman yang mungkin masih ada kesulitan tentang ekonominya, saya berdoa dan mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan segera ditemukan jalan yang mudah untuk mendapatkan ekonomi itu tadi ya. Terus untuk teman-temanku yang mungkin nggak bisa puasa karena sakit, saudara-saudaranya juga ada yang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Amin. Oke teman-teman, seperti biasanya ya, saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Ami W1Hi. Assalamualaikum Om Sanda, marhaban ya Ramadan Omku. Izin tanya Om, aku punya murai batu balak baru dapat dari teman Om. Burung di sana sering digoda-goda pakai tangan atau kerodong. Katanya kalau nggak digoda-goda gitu dulu lama on fair. Kalau nggak digantang Om. Jadi burungnya harus digoda dulu gitu ya. Kalau nggak digoda itu lama onnya, katanya seperti itu. Terus nih kemarin setelah 1 minggu burung kita ambil, kita coba track tanpa digoda Om. Alhasil di awal burung tanpa respon Om. Cuma naik turun tangkringan aja sekitar 10-15 menitan. Baru setelah itu dia baru mau bunyi walaupun ngetem-ngetem dan buang isian sesekali walaupun pendek-pendek. Mohon bimbingannya Om, kira-kira untuk kedepannya gimana perawatannya burung ini Om? Apa tetap harus digoda-goda dulu atau ada cara lain yang lebih optimal Om? Makasih sebelumnya Om, mohon dijelaskan. Oke. Ini pertanyaannya bagus nih teman-teman, ya kan? Ini terkait burung jinak, ya. Saya ini kan sering bilang kalau burung jinak itu memang nantinya akan merubah karakter burung itu. Ya, ini kan jinak itu sendiri kan karakter yang terbentuk, ya, dari waktu ke waktu. Ini prosesnya nggak sehari 2 hari. Nggak sebulan 2 bulan gitu loh ya. Soal jinak ini teman-teman. Tentu ini prosesnya lama. Oke. Intinya burung itu jinak. Di saat kita punya burung jinak memang itu agak kesulitan orang itu untuk melihat atau menentukan gitu ya. Menafsirkan burung itu punya kesiapan tarung benar atau enggak. Karena kecenderungan burung yang siap sebenarnya dia punya kesiapan, artinya birahi itu ada, emosi ada, cuman karakter itu hilang untuk dia respon ke burung. Kecenderungan itu responnya ke manusia.
Sehingga apa? Bedanya ya, sewaktu kita goda dengan sewaktu dia lihat burung, itu beda. Normalnya harusnya burung itu kan kalau lihat burung dia tarung. Kalau ini dia lihat orang itu dia tarung. Ya, istilah orang burung itu apa? Birahi dengan manusia. It's okay Om. Kalau kamu pengennya ada perubahan di burungmu dalam waktu dekat, kayaknya sih ya nggak bisa ya. Banyak-banyak nggak bisa dalam waktu dekat. Coba kamu terapkan untuk tidak digoda. Artinya kan kamu punya upaya untuk mengembalikan sesuai fitrahnya murai batu itu gitu ya. Burung kalau ketika lihat burung murai batu dia tarung gitu. Bukan tarungnya dengan manusia. Maunya kan begitu ya kan. Tapi itu tadi saya bilang kalau untuk dalam waktu dekat nggak bisa. Kalau kamu memang pengennya burungmu ada perubahan, tentu saja itu butuh masa, butuh waktu, ya, butuh waktu dan itu waktunya juga nggak sebentar. Tapi aku lihat di sini burungmu itu kan di sini antara 10 menit, 15 menit dia mulai respon. Artinya burung mungkin saat di lokasi lomba tadinya diem-diem baik, terus dia lama kegemprong burung, ya, terus ada banyaknya keramaian, akhirnya dia mulai naik itu emosi dia gitu ya. Ini emosinya saja ya, yang dibutuhkan itu emosi saja. Karena kalau untuk biranya jelas burung ini sebenarnya burung yang istilahnya itu burung yang kesiapannya ada gitu teman-teman. Hanya dia itu on fire ke burungnya yang kurang. Butuh ada pancingan. Kan begitu. Tapi ya, kalau kamu amati burung ini sewaktu dia tarung, entah itu kamu goda yang harapannya untuk naik nih emosinya atau kamu tidak goda, nanti sewaktu dia tarung itu tarungnya itu beda dengan tarung dia waktu lihat musuh dengan lihat kamu itu beda. Karena dasar dari burung ini yang jinak itu tadi, yang sudah merubah karakter burung itu tidak respon lagi ke burung, responnya ke orang, ke keramaian. Nah, ini kalau dalam waktu dekat untuk merubah supaya dia itu ada sensitif ke burung lagi, ada agresif lagi ke burung lagi, mau tarung lagi ke burung lagi, dalam waktu dekat kayaknya nggak bisa. Tapi bukan berarti tidak bisa dirubah. Artinya ini bisa dirubah asal waktu yang menjawab nanti. Ya, sekarang kalau kamu pengennya memang dirubah dan kamu punya kesabaran soal itu, yang penting di sini kamu fokus dan juga totalitas. Kamu jangan terlalu berharap burungmu dalam waktu dekat itu mau tampil normal seperti mana burung pada umumnya gitu loh ya. Kamu mulai didik lagi. Didiknya gimana? Kurangi interaksi ke burung itu ya. Setelah rawatan cenderung burung itu kamu kondisikan supaya tidak ada lagi interaksi yang berlebih ke burung itu ya. Lama kelamaan seiring waktu burung itu akan kembali lagi ke fitrahnya itu tadi loh teman-teman ya. Ke aslinya burung murai batu, di mana dia ketemu burung, bisa dia punya kesiapan, dia onnya itu ke burung lagi. Oke, itu butuh waktu. Kalau kamu tidak sabar, ya sudah. Dalam keadaan saat ini kamu harus terima juga bahwa burungmu perlu kamu goda. Ya, satu digoda, pengennya maksimal nih ya. Satu kamu goda, tetap kamu provokasi burung itu supaya dia ada emosi, ya. Emosi ini arahnya tetap ke manusia dan keramaian loh. Ingat itu tadi. Terus burung itu kalau kamu gantang itu jangan kamu pilih nomor tengah. Carilah nomor pinggir. Om, sekarang ini kan lomba ini pakai tiket gesek Om, atau tiketnya diundi. Terserah deh alasannya seperti apapun, terserah. Yang jelas kamu juga kan sering lihat lah burung sering juara, ya kan? Tapi kenapa kok dia itu pasti nomornya dapatnya pinggir? Gimana caranya? Yaitu kamu coba cari tahu gimana caranya. Ya, ada itu teman-teman ya, burung seperti itu, burung nasional tuh. Ya, dia nggak pernah main di tengah. Kalau main di tengah konsekuensinya dia nggak kerja. Dia selalu taruh pinggir. Nggak usah saya sebut namanya ya. Jadi nyikapinya seperti itu tadi. Kalau memang burungmu begitu, dalam waktu dekat ini kalau kamu pengen rubah, ya kembali ke normalnya burung lagi, kayaknya itu nggak bisa. Ya, ini butuh waktu dan agak lama. Kalau kamu pengen itu, ya kamu harus sabar. Butuh waktu itu soalnya, butuh proses lama. Ya, merubah karakter burung itu juga nggak mudah, nggak semudah membalikan telapak tangan gitu loh ya. Itu sudah karakter soalnya. Nah,
Cuman itu bukan berarti tidak bisa dirubah. Waktu yang merubah nanti, ya, butuh waktu. Dan itu tadi ya seperti mana saya bilang, kurangi interaksinya saja, ya, nggak usah yang aneh-aneh lah. Pokoknya intinya kurangi interaksinya saja. Itu lebih fokus ke situ. Ya, jangan sampai burung itu juga ketergantungan dengan kita. Jangan sampai burung itu kayak selalu ada rasa kayak terprovokasi dengan adanya kita. Itu loh ya, maksudnya kita kurangi interaksinya untuk itu. Nah, kalau untuk saat ini kamu pengennya udahlah, pokoknya saya pengennya burungnya kerja terus gitu ya. Ya sudah, ikutin aja terus seperti ini ya. Dan tambahannya ya itu tadi, burung itu nanti kalau mau lomba kasih nomor pinggir. Udah. Terus ini ya, pilihan juga ini ya. Ini dengan settingan atau tidak. Kalau aku ya lebih ke kekencengin aja, dikencengin aja burung ini. Ya, dikencengin, dimentokin. Bahasanya dimentokin birahinya. Karena hubungannya apa? Nanti dia itu ya responnya ke manusia. Di saat burungmu itu nanti nampil, ya dia akan respon dengan ini. Saat kamu mentokin birahinya, istilahnya begitu, maka burung itu akan semakin sensitif saat melihat banyaknya manusia. Jadi tarung itu nanti lihatnya ke orang. Main dia, ngonslet dia nanti. Itu. Kalau nanggung biasanya nanti ngetem-ngetem. Itu. Ada kan orang itu kalau mungkin di lakberan ya. Ya di lomba juga saya pernah juga menemukan seperti itu, main kerodong seperti ini. Nih anggap aja ini kerodongnya nih. Ini kerodongnya. Begini. Wah. Ya sudah, kalau memang kamu pengennya dalam waktu ini kamu terus tetap burungmu juara terus gitu ya, mau nampil terus, ya sudah lakukan itu aja terus. Tapi kalau kamu pengennya ada perubahan, ya kamu harus bersabar. Itu ya. Gimana? Putusan ada di kamu. Kamu mau merubah nantinya. Kalau aku ya, aku lebih ke pengennya merubah. Ya, rubah. Lebih baik hari ini aku coba merubah supaya nanti ke depannya itu burung itu lebih normalnya lagi lah ya. Lebih enak. Kita nggak usah terlalu begini-begini. Nggak usah terlalu banyak upaya ya. Karena sewaktu kamu terlalu banyak upaya begini-begini juga nantinya, nanti dimarahin sama apa, bisa bentrok sama pemain lain. Ya kalau pemain lain itu mau burungnya begitu, kalau yang lain itu terus takut, ya, kamu bisa ditonyo-tonyonan nanti, gantangan kan, begitu ya. Itu tinggal ke kamu mau apa tidak saja ya untuk merubahnya lagi. Itu tadi konsekuensinya adalah waktu. Tapi kalau kamu pengen hari ini burungmu tetap ke jalan lapangan terus-terus karena pengennya, orang ini kan ngerawat burung juga banyak orang tuh pengen burungnya kalau apalagi udah bisa nampil lapangan, pengennya kan nampil terus dan juga juara terus. Ya sudah, lakukan itu kalau memang pilihannya itu. Tapi kalau pengennya ke depannya nanti, ke depannya burungmu ini kan sebenarnya juga burung yang anggap saja lah burung yang punya apa bakat gitu ya. Hanya saja gara-gara rubah karakter ini tadi sehingga burungmu akhirnya jadi seperti ini. Ini kasih contohnya seperti apa Om Sandas? Saya pernah kasih contoh itu kalau di YouTube ya. Seperti mana burung yang namanya umpamane itu. Itu dulu begitu juga. Terus ada lagi burung yang namanya jagal. Itu juga begitu. Ya. Kalau di burung-burung sebelum aku bikin YouTube itu seperti mana merak. Itu dulu begitu burungnya. Terus apa yang saya lakukan? Ya saya orangnya sabar teman-teman. Serius, saya ini orangnya sabar, telaten saya itu orangnya. Lebih baik menunggu. Karena saya tahu nanti ke depannya akan lebih indah lagi. Gitu ya. Oke, mungkin gitu aja ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.